Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di tengah dunia yang penuh kegaduhan ini, di tengah demonstrasi, teriakan, dan kecaman terhadap Israel, ada satu pertanyaan besar yang bergetar di dasar kebenaran. Mengapa dunia Arab tidak mau sungguh-sungguh berkorban untuk Palestina? Jawabannya pedih dan jawabannya tertulis dalam nubuatan yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Karena mereka sudah terkutuk. Lihat ke zaman Alkitab, saat Israel keluar dari Mesir, siapa yang menghadang mereka di padang gurun? Bangsa Edom, bangsa Amon, bangsa Moab, bangsa Arab. Bukannya memberi jalan atau menolong, mereka malah menutup jalan dan mengangkat senjata. Bilangan 20 ayat 14-21. Dari mana semua ini berasal? Dari hati yang penuh iri hati, dari keturunan Ismail yang merasa ditolak dari janji Allah. Dan sejak itu, dendam itu diwariskan dari generasi ke generasi, seperti yang dinubuatkan dalam Kejadian 16 ayat 12. Ia akan menjadi seperti keledai liar. Tangannya akan melawan semua orang, dan tangan semua orang akan melawan dia, dan di hadapan semua saudara-saudaranya ia akan menetap. Inilah akar dari segala ketidakpedulian itu. Mereka lahir dalam pertikaian, hidup dalam pertikaian, dan bahkan terhadap sesama darah daging pun, mereka tidak segan membiarkan kehancuran terjadi. Lihat sejarah Alkitab, bangsa-bangsa keturunan Ismail dan Esau berulang kali menentang Israel. Edom, keturunan Esau, berkhianat saat Israel diserang. Obadja 1 ayat 10 dan 11. Moab dan Amon, keturunan Lot, memusuhi Israel bahkan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Bilangan 22 ayat 4-6. Bangsa Arab di zaman Nehemia ikut menghina dan mengancam pembangunan kembali Yerusalem. Nehemia 4 ayat 7 dan 8. Dan bagaimana dengan zaman sekarang? Dunia Arab berteriak membela Palestina, tapi saat darah perlu ditumpahkan, saat pengorbanan harus diberikan, mereka mundur. Mereka mengutuk Israel di depan kamera, tetapi berdagang minyak dan senjata dengan musuh yang sama. Mereka bersumpah atas nama persaudaraan, tapi mengkhianati Palestina di ruang-ruang diplomasi. Mengapa? Karena mereka telah jatuh di bawah kutuk kemunafikan. Sejak 1948, ketika negara Israel berdiri kembali, negara-negara Arab menyerbu. Tetapi dengan hati yang penuh curiga dan kebencian satu terhadap yang lain. Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon, semuanya punya agenda sendiri-sendiri. Gaza? Sejak 1948, Gaza direbut oleh Mesir dan bukan diberikan kepada bangsa Palestina. Mesir menguasai Gaza selama hampir 2 dekade, bukan untuk membangun Palestina, tetapi untuk menggunakannya sebagai alat politik. 1967, dalam Perang 6 Hari, Israel merebut Gaza dari Mesir, bukan dari Palestina, karena Palestina tidak pernah berdaulat atas Gaza. 1994, melalui perjanjian Oslo, Israel mulai menyerahkan sebagian kendali sipil kepada otoritas Palestina. Tapi lihat apa yang terjadi. 2007, kelompok radikal Hamas mengambil Gaza dengan kekerasan, mengusir otoritas Palestina, dan membangun basis terorisme. Itulah sebabnya dunia Arab tidak akan pernah bersatu membela Palestina. Karena mereka sendiri sudah dihukum dalam rencana kekal Tuhan. Mereka bisa mengumpulkan konferensi, mengadakan pertemuan darurat, tetapi firman Tuhan tetap berdiri. Mereka akan gagal, mereka akan tercerai-berai, mereka akan saling menghabisi. Karena siapa yang melawan rencana Tuhan pasti hancur. Dan tanah Israel tetap milik umat perjanjian sampai selama-lamanya. Apakah dunia Arab mengerti nubuat ini? Tidak. Mereka buta, tuli, dan keras hati. Mereka membela sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan untuk dihancurkan. Shalom saudara-saudari terkasih. Selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap,
Marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mereka membela sesuatu yang Tuhan sendiri telah tetapkan untuk dihancurkan. Mereka mengangkat suara bagi Gaza, mereka berteriak untuk Palestina, tetapi mereka tidak sadar. Apa yang hendak dihancurkan Tuhan tidak bisa dipertahankan manusia. Apa yang telah dijatuhi kutuk dari surga tidak bisa diberkati oleh dunia. Dunia Arab berusaha membangun menara Babel baru, mencoba menantang keputusan ilahi, tetapi sekali lagi sejarah akan membuktikan mereka akan roboh, mereka akan binasa, mereka akan ditelanjangi di hadapan dunia. Firman Tuhan tidak berubah. Tanah itu bukan milik Palestina, tanah itu bukan milik dunia Arab. Tanah itu adalah milik umat perjanjian. Umat yang oleh kasih karunia dipanggil dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Semua persekongkolan politik, semua slogan palsu, semua air mata sandiwara, tidak akan bisa membatalkan satu aksara pun dari janji Tuhan. Dan bagi mereka yang terus berkeras melawan Israel, bagi mereka yang membela musuh-musuh pilihan Allah, hukuman akan datang seperti badai yang tidak bisa dihindari, seperti laut yang mengamuk, seperti api yang membakar tanpa belas kasihan. Inilah waktunya bagi kita, umat yang mengasihi kebenaran, untuk berdiri teguh di pihak Tuhan. Bukan di pihak politik, bukan di pihak opini manusia, tetapi di pihak yang kekal dan tidak tergoyahkan, pihak Tuhan Yesus Kristus. Penghakiman sedang mendekat dan dunia sedang dibelah menjadi dua, antara yang berpihak kepada kebenaran dan yang berpihak kepada kebinasaan. Pilihlah hari ini di pihak siapa hendak berdiri, sebelum segala sesuatu berakhir dengan hebat dan dahsyat. Sebab apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk dihancurkan, tidak akan bisa diselamatkan lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran.
Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berbisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya. Sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa
yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaannya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahteranya.